Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu. Kayak untuk intinya dikit ya. Dan yang kedua, ibu tidak pernah dalam sejarah inti itu lebih besar daripada utuh. Sorry. Karena ini acara inti, insya Allah paling lama 30-20 menit selesai. Oleh karena itu mohon maaf, ini tidak perintah tapi permohonan. Di silent dulu HP-nya. Coba tidak pegang HP dulu. Karena dari bangun tidur sampai tidur kembali sampai di kamar kayak dua lagi gini asik-asiknya megang HP. Selesai HP-nya drop hanya kepegang. Bisa kita mulai? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Yang saya hormati dan saya muliakan, yang mewakili Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, yang saya hormati Ketua Kelompok Kerja SD Kota Palangkaraya, yang saya hormati pengawas SD yang mewakili Ketua Kota Palangkaraya, yang saya hormati seluruh kepala sekolah Kota Palangkaraya dan para guru agama, khusus hadirin kita Ustaz Ovin. Mohon maaf Bapak, catatannya hanya segitu saja. Yang dikirim oleh beliau. Jadi kalau ada disebutkan dan minta maaf, mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langsung saja Ibu, saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, bagaimana cintanya sahabat kepada Rasulullah, dan yang kedua tentang akhlaknya Rasulullah. Insya Allah saya kaitkan dengan tema. Insya Allah, Ustaz, kalau lebih daripada 20 menit, kecil aja. Insya Allah mutambahin. Apalagi saya lihat ini nasinya sudah berbagi, otak lagi, dibungkus lagi. Ini kalau sampai jam 12 rawat bersih. Jadi ulun paham saya. Yang pertama, ulun pengen cerita. Itu ada di Madinah. Namanya adalah Jabal Uhud. Jabal Uhud itu adalah gunung yang terpanjang di kota Madinatul Munawwarah. Panjangnya kurang lebih 7 km. Dan gunung ini adalah gunung yang tertinggi di kota Madinatul Munawwarah. Dan gunung inilah Rasulullah pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Gunung yang mencintai dan mencintai aku dan bersama aku dalam surga adalah Jabal Uhud. Kenapa? Karena di sini sejarahnya luar biasa. Orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah meninggal di sini, termasuk paman beliau yang bernama Sayyidina Hamzah, ditombak oleh Wahsy, dibelah dadanya oleh Hudud, diambil jantung dan hatinya, dimakan mentah-mentah di hadapan Rasulullah SAW. Insya Allah, Ibu, insya Allah, biqudratillah, dengan kuasa Allah, insya Allah, apabila dia diberikan kesempatan nanti,
ziarah ke Madinatul Munawwarah, ziarah ke makam Rasulullah, insya Allah dia akan membawa gunung. Mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk itu. Amin. Amin. Mohon maaf, saya sampaikan yang namanya haji dan umrah itu adalah sebelum asrar satu rahasia daripada rahasianya Allah. Bukan adil Bapak Ibu. Tadi saya bawa rombongan beberapa sekian orang itu banyak yang menangis di hadapan dulu. Ada yang menyangkap sampai yang berangkat, ada yang menyangkap sampai yang pulang, ada yang menyangkap itu sejarah kata Rasulullah. Itulah rahasianya. Yang penting dia berdoa dan yakin. Jangan berdoa jangan yakin. Ya Allah, pulang. Bisa ada kalau pulang. Yakin. Bahkan mohon maaf amalan paling gampang itu kan surat Waqiah yang malam itu sama surat Al-Qur'an itu. Kembali ke takut. Ini Jabal Uhud Ibu. Setelah terjadi peperangan, ternyata pasukan Rasulullah itu dipukul mundur oleh kafir Quraisy. Lalu ada satu lubang, ada yang mengatakan lubang ini dibikin oleh syaitan, ada yang mengatakan lubang ini dibikin oleh orang munafik. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi dalam ini lubang. Ternyata lubang ini adalah jebakan kafir Quraisy. Tanpa Rasulullah masuk, ternyata puluhan pemanah pasukan Quraisy siap untuk memanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan targetnya harus meninggal. Coba lihat ceritanya sahabat. Abu Dujana itu melihat Rasul targetnya dipanah oleh puluhan pemanah pasukan Rasulullah. Abu Dujana lari Ibu. Mohon maaf, saya berdiri. Contoh aja yang sih bukan Ibu, itu sangat berbeda. Akhirnya mohon maaf, dia mulut Rasulullah dibuat seperti ini Ibu. Maka dia biarkan punggungnya dipanah oleh kafir Quraisy. Menurut sahabat Ra'ayna, saya tidak melihat punggungnya Abu Dujana kecuali seperti binatang orang begitu banyaknya musuh panah yang mengancam di bagian beliau sampai beliau tersungkur dengan tujuan apa? Agar menyelamatkan Rasulullah SAW. Ini sahabat saya juga. Yang kedua, Ibu, menurut riwayat Rasulullah itu naik ke atas lalu dilempar batu oleh yang bernama Utbah. Dilempar oleh batu kena helmnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pecah helmnya, rantai helmnya itu masuk. Menurut riwayat dari kepala yang mengatakan di pinggir Rasulullah, masuklah rantai itu setelah ditarik oleh seseorang yang di kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ibu, bagaimana cara melepaskan? Kalau bahasa Inggrisnya itu, kalau di kulit, dicongkel gitu, Rasulullah kesakitan. Akhirnya ada sahabat yang bernama siapa? Ubaidah ibnu Jahal. Akhirnya apa? Beliau gigit dengan gigitnya itu begitu kuat rantai nempel kepala Rasulullah. Beliau gigit, beliau tarik, lepas rantainya, lepas juga gigitnya. Masih ada lagi satu rantai karena dia begitu cinta dengan Rasulullah, dia tarik lagi, lepas rantai, lepas juga gigit. Belum riwayat, berlumuran darahlah wajah yang baiklah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak bisa dikenali. Kenapa? Begitu banyaknya darah yang mengalir di wajah beliau. Akhirnya siapa? Malik bin Sunan tidak bilang, tapi dia hisap dengan mulutnya, dia tekan darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hidayah Rasul. Dan alhamdulillah Pak Qasim terakhir tadi saya bawa ke tempat persembunyiannya Rasulullah itu. Sampai sekarang bekas darahnya Rasulullah 14 sahabat yang Islam masih berbau. Ini saksi. Jadi kalau kita lihat itu berbau harum. Kenapa? Bekas darahnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dia diberikan kesempatan. Inilah cinta para sahabat. Kita ini kan kadang-kadang ngomong cinta ya, cinta dengan Rasulullah. Cinta itu definisi cinta itu
Ya jawab jawabkan di mana satu cintanya betul, punya hati. Jadi orang yang dia cintai maka dia mengorbankan segala-galanya demi orang yang dicintai. Bagaimana orang yang dicintai disesatkan itu cinta. Jadi cinta, mohon maaf kalau sangat hati menolak. Itu yang di sana. Kalau di sini insya Allah sama. Contoh kita katakan mama lewat caranya di kantong ada duit 50.000, 2.000, 5 pertanyaan. Lewat caranya itu keluar pengalaman masing-masing. Jarang kita berani berspekulasi pelajaran apa yang diambil asli ini belum aja bakal bilang ambil yang 50, astagfirullah begitu. Padahal mohon maaf, sedekah adalah amal yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, 10 menit. Artinya apa daripada turun akan orang turun seorang. Dan mohon maaf menurut tersinggung lah. Menurut bila ceramah 1 jam itu normal. Kalau 2 jam ada normal. Kalau 3 jam bisa. Coba kalau 1 jam, kalau 2 jam kiri kanan ada normal. Yang 3 berarti 1 jam. Iya, bukan waktunya. Yang kedua, saya ingin cerita tentang akhlak yang saya kaitkan dengan tema kita. Di mana kita ambil di dalam surah Al-Taubah ayat 128. Apa ayat Al-Taubah 128? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Ini ada 3 sifat. Masya Allah, kalau kita mengamalkan 3 sifat ini, insya Allah ini akhlak Rasulullah SAW. Ini bagian daripada akhlak Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah itu azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah itu orang yang sangat berempati kepada orang lain. Rasulullah itu orang yang sangat peduli kepada orang lain. Rasulullah itu akan merasa sedih kalau sahabat sedih. Rasulullah itu akan merasakan gelisah kalau sahabat tidak gelisah. Rasulullah tidak akan merasa nyaman kalau sahabatnya tidak nyaman. Apa yang dirasakan oleh para sahabatnya, apa yang dirasakan oleh orang lain, itulah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Dan mohon maaf ini yang telah dalam hidup kita. Benar atau tidak? Manusia itu sifatnya individualis. Manusia itu sifatnya yang penting saya nyaman, yang penting saya enak, yang penting saya bahagia. Karena peduli cuma mereka. Lalu kali-kali kalau memotong, mohon maaf, yang dilihat muhasabah dulu. Muhasabah dulu. Kali-kali orang Tuhan juga. Karena manusia itu egois. Yang penting dia bahagia, yang penting dia senang, yang penting dia tetap, yang peduli dengan orang lain. Rasulullah mengajarkan tidak sempurna iman seseorang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia mencintai dirinya sama seperti dia mencintai saudara. Saya ingin cerita, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ada orang datang ke rumah begini, ini mungkin 5 tahun, 6 tahun datang orang ke rumah dulu. Jadi Bu, datang orang ke rumah dulu. Jadi Bu, datang orang ke rumah dulu. Terus kita nyatakan ke semua gitu. Jadi orang datang ke rumah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa yang anu sadai ulun tentang hajat orang apa hajatnya? Ulun hendak mengumpulkan orang. Orangnya mohon maaf itu bukan melecehkan, bukan menjulitkan seseorang. Orang sederhana dengan hanya pakai kendaraan ini itu orang itu datang. Kemudian dulu pepet pun bertanya dia sudah umrah atau kemudian sini belum umrah. Cuma beberapa tahun kemarin itu sudah haji reguler.
Dan ulun sudah memandang Baitullah, ulun sudah tawaf di Baitullah, ulun sudah ziarah ke makam Rasulullah, ulun pengen Ustaz sedikit dari rezeki ulun ini anak pemurahan pun. Cuma dengan syarat Ustaz jangan dipadahkan ulun dan pemurahan. Mohon maaf, ini nasihat dari kita semua. Ini orang sederhana, umrah pada teman masih memikirkan orang. Amun kita jarang punya awak kita. Betul kan? Ya. Subhanallah. Dengan syarat apa ya? Dengan syarat yang dipadahkan aku yang menggunakan. Sampai sekarang Pak, yang berapa umrah kiranya pun menggunakan presiden. Tahu depan datang lagi ini makhluk ini tidak. Tahu depan datang lagi kasih keterangan lagi. Cuma bedanya dari burung itu apa? Ya. Tahu juga bu. Sama dengan pakaian yang sederhana, bajunya tidak media, ini bagus sederhana sekali. Ustaz, ada najar pun juga Ustaz. Ada baju mau merasakan. Cuma Ustaz ini sudah menabung sama bulan. Cuma ulun silakan, ternyata sampai ke tutup. Ulun minta tolong lawan pihak awak kita sama Rasul. Ini seriusnya. Ada apa? Udah oke. Siapa? Artinya apa? Memikirkan orang sampai menabung, berisikan rezekinya, anak menggunakan orang masa kita yang lebih betul kita wajib. Benar tidak? Akhirnya apa? Tapi subhanallah sampai sekarang dia minta rahasiakan sampaikan saya mengatur saya orang. Apa saya ambil cerita itu? Inilah orang yang ma'alikum harisun alaikum, orang yang peduli dengan orang lain, merasakan penderitaan orang lain, dia tidak akan senang dengan orang lain senang dan tidak sempurna iman. Kesempurnaan iman itu bukan hanya sujud. Ada orang sujudnya lagi mohon jilbabnya tertutup kaki, ke pengajian hadir, sudah yang berjamaah tidak pernah ketinggalan, tapi lawan orang lain tidak kurang lebih. Anak sorot ada makhluk itu ada. Padahal penyembahnya lagi sujud, lagi ibadah, tapi orang lebih anak seorang aja maka kayu dan dia boleh juga tidak ada kebaikan orang yang pernah kurang lebih dari orang. Mohon apa pun dari sini, apa pun yang kalau tidak ada rasa peduli dengan orang lain, apalagi memakan orang. Maka Rasulullah mengatakan Azizun alaihi ma'alikum harisun alaikum bil mu'minin. Ibadah yang terbesar adalah bagaimana kita mengorbankan kepentingan kita dari kepentingan orang. Itu ibadah yang paling besar. Dan itu cara dilakukan. Kita mohon maaf dapat nasi kotak di kadang-kadang ibu-ibu itu sakit dia. Dapat nasi kotak itu bisa dijenguk-jenguk. Bujur kalau bisa dijenguk ya. Ini berarti jenguknya komentarnya. Harus ikhlas ya. Yang memberi muatan hutangnya. Ada makhluknya tuh ada. Ada tuh. Kalau di sini semuanya. Semuanya. Iya. Padahal Muhammad aku mengenal Allah kalau suruh amalan yang paling mencintai kepada Allah adalah memberikan kegembiraan di hati orang yang beriman walaupun hanya musliman. Boleh juga ingat cerita seorang sahabat Ibu saya. Ya, namanya kalau mana sampai zuhur. Sama namanya Bu Ibnu Jarir. Sama namanya Pak Ibnu. Bapak-bapaknya ini bisa nakal. Betundo, makbul, kalau dia. Lagi murid sekarang murid HP. Kalau nggak ada main HP, gitu ya.
selfie. Maka untuk selfie itu dalam keadaan itu mirip. Iya, bujur. Yang itu, ini putih mana? Harus kita tahu salah kawan. Pangling. Kembali jadi menjadi kami menjadi apa? Kami menjadi apa? Pertama kali saya bertemu dengan Rasulullah sampai akhir hayat beliau, saya tidak pernah melihat wajah Rasulullah dalam keadaan buruk. Setiap kali pandang, selalu wajahnya itu menyenangkan hati dan selalu dalam keadaan senyum, melihat dan menatap para sahabat. Nyaman dilihat tuh. Mohon maaf yang kesimpulan, jelek itu kan takdir. Cantik juga. Takdir. Tapi kan senyum, kelihatan ramah itu kan bisa disakai. Benar atau tidak? Benar. Jangan rumah kayak gerak tuh. Apalagi akhir bulan. Mohon maaf. Dan senyum ini kelihatannya gampang. Memerintahkan untuk mengeluarkan gigi. Tapi bagi orang yang susah, senyum naik. Maka dia belajar dari sini. Karena turun dari sandal senyum, masuk ke mobil senyum, ketemu kucing senyum, misalnya laki dia, ini. Jadi kemudian ini Rasulullah dari awal sampai menjelang waktu beliau setiap ketemu wajah senyum. Dan ini hal yang sangat luar biasa menyenangkan. Pada suatu saat kami ini akan berkesan dalam hidupku. Waktu itu rapatlah seluruh tokoh-tokoh masyarakat perwakilan dari fakir Quraisy, dari tokoh Quraisy, dari tokoh A, tokoh B, tokoh B dan sebagainya. Ternyata itu jadi tidak terlambat. Setelah datang terlambat tidak ada di tempat. Semua orang pengen dekat dengan Rasulullah SAW. Itu jadi bingung menjadi tempat-tempat yang mana. Rasulullah menolehkan dan menoleh tidak ada tempat lagi. Sahabat untuk memandang Rasulullah SAW, akhirnya akhlak Rasulullah SAW. Beliau lepaskan burdah beliau, sorban beliau hamparkan dengan tangan yang mulia di samping beliau. Dipersilahkan menjadi hidup di dekat Rasulullah SAW. Ibu Jarir mengambil ini burdah mengambil serendah, lalu mencium dengan menangis. Ya Rasulullah, saya tidak layak untuk duduk di muka engkau ya Rasulullah. Diletakkan di badan Rasulullah SAW, lalu dia mendoakan apa? Akramallahu, mudah-mudahan Allah memuliakan engkau sebagaimana engkau memuliakan. Artinya apa? Rasulullah itu tidak memandang siapapun dengan siapapun, bergaul dengan siapapun. Rasulullah tidak memuliakan seseorang yang dilihat bukan status sosialnya, tapi dia adalah manusia yang wajib dihargai, wajib dihormati dan dengan akhlak Rasulullah SAW. Maka Muhammad tugas dia mungkin sama dengan tugas guru memiliki santri, memiliki guru pondok dan mungkin permasalahannya Pak. Ini lagi mengasuh gurunya kacau, mengasuh menunjukkan pengasuh. Maka orang diangkat repot. Kita pengetahuan bahwa yang sangat tapi mohon maaf belum yakin. Kalau niat kita ingin mendidik, niat kita ingin memperbaiki akhlak mereka, niat kita bagaimana dia mulia di sisi Allah, insya Allah semua pengorbanan kita lakukan akan menjadi amal jariah dan akan mencatat kebaikan di sisi Allah Subhanahu. Amin. Mohon maaf yang harus dibagi berapa dari dunia. Benar boleh. Maka saya bilang baiklah mengalir ketua kalau mengalir itu sekedar mengajar selesai. Selesai tugas terima gaji selesai. Tapi kalau murabbi selain dia mengajar dia berpikir bagaimana akhlak, bagaimana anak itu memiliki akhlak yang bagus, bagaimana anak itu bertobat, bagaimana anak itu bisa menjadi kebanggaan orang tua. Itu murabbi. Dan karena dia berpikir demikian, anak itu beramal soleh dengan sebuah nasihatnya, dengan sebuah kedua baiknya. Maka dari Allah selama anak itu berbuat baik, maka selama itu kebaikan hari kepada kita sampai hari kiamat. Itu adalah amal jariah, bukan didapatkan dari anak kandung kita, tapi dari anak didik kita, yaitu didik dari anak-anak yang soleh. Dan mohon maaf, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Penutup terakhir, Rasulullah itu Bapak Ibu
apa likuli syai'in yarun. Setiap sesuatu itu ada takarannya, ada kebenaran. Maka takaran akhlak ini mulia atau tidaknya adalah contoh Rasulullah SAW. Mohon maaf ibu, Rasulullah itu tidak iltafatan. Rasulullah itu kalau dipanggil orang, Rasulullah ada kali itu menoleh dengan kepalanya begini. Rasulullah itu kalau dipanggil orang, dia menoleh selalu dengan kepalanya. Rasulullah wadahat rizal maaf. Rasulullah itu mohon maaf, saya pernah memanjangkan kaki di hadapan Rasul. Kira-kira saya pengen kalau Rasulullah itu menganggapkan kaki dari sahabat itu sahabat mana itu? Tidak. Kira-kira sahabat mungkin tidak. Maka orang mengatakan Rasulullah mengajarkan hal yang paling kecil, walaupun beliau orang yang paling mulia, walaupun orang yang masuk dalam surga, tapi masih menghormati orang. Kenapa? Dia tidak pernah mengelurkan kakinya tidak pernah. Kita ini tidak pernah dulu. Kita ini aneh kaki makan tidak ada. Pertama ketemu bagus, itu kaki langsung tidak ada pulangnya. Bagi memanggil sembarangan, makin dekat, makin berhadap, makin dekat, makin berhadap, makin dekat, makin berhadap. Maka orang lebih cinta dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, Rasulullah itu mohon maaf, pendengar yang baik. Kalau kawannya dia ada pernah memotong pembicaraan orang lain. Kalau kita kan kita orang yang tahu yang sedikit, kawan. Masya Allah, ini akhlak Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW apabila ada orang berbisik di telinganya, dia tidak pernah membisik telinganya sampai selesai membisik itu. Dan Rasulullah SAW bila bersalaman dengan orang lain, Rasulullah tidak pernah melepaskan tangan dari lalu ada apalagi orang muslim. Kita tangannya, bersahabat hubungan Rasulullah SAW sampai orang muslim sendiri yang malu melepaskan tangannya. Begitu Rasulullah. Dan Rasulullah ada pun bersalaman baca Al-Quran. Itu sering maaf. Kalau ini pejabat, salah itu singgung mereka. Tidak punya stok namanya. Ini ada. Maaf. Jangan siap orang lain. Kalau yang menyalami sama hadis, kalau menyalami stok biasa, menyalami pejabat sambil mohon maaf, mungkin dia berbicara sebentar saya miskin, sebentar saya sakit ini benar tidak betul. Maka Rasulullah di semua kehidupannya lakukan lakum ya Rasulullah dan terakhir Rasulullah itu Pak selalu membantu pekerjaan istri. Oba, hidup. Rasulullah itu selalu membantu pekerjaan istrinya, subhanallah. Kalau bajunya sobeknya yang jahit sendiri, mohon maafkan kalau dia yang susu dia parah sendiri. Susu kami, masya Allah, ini pikirannya mana ini? Susu kami, dia parah sendiri. Mohon maaf, ini alhamdulillah Rasulullah SAW. Makanya Obat, saya tahu kepada Bapak mencuci itu tidak boleh pada istri. Hidup. Mohon maaf, membersihkan rumah tidak boleh pada istri. Menggaduh anak adalah kewajiban istri. Yang kewajiban istri apabila diperintah oleh suami wajib menggawi. Ya Allah. Maka wajar kalau Rasulullah itu dicintai oleh para sahabatnya. Kenapa? Semua perbuatan yang haknya adalah menunjukkan dan membiasakan orang dan manusia itu ibu bagaimana status sosialnya pasti jadi dihargai. Benar tidak? Makin orang miskin makin sedikit perasaan. Makanya Rasulullah tidak ada orang miskin aja bahwa tidak macam aja apabila tidak orang miskin
Datang sementara menghargai orang. Jadi kita kalau menjabat mengundang undangan yang buat yang protes. Hari hujan datang, mau orang miskin undang jauh bukannya itu. Kalau yang belum sok kenal, karena kita orang ini dulu kita kepala bukan semua, harus kita harus kita kepala. Kadang-kadang kehormatan kita hanya karena status sosial orang. Kadang-kadang penghargaan kita karena status sosial seorang. Pada Rasulullah adalah orang yang peduli orang lain dan menghargai siapapun orang lain. Itulah yang dikatakan irham berarti yang apapun sama saya dengan orang lain bukan bumi maka Allah yang kedua dan ketiga akhlaknya Rasulullah kita sambut ahlul-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sertifikat kepada Ustaz.